Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Azizah, kemudian yang kedua ada Prasetyo Aditya Pabudi, kemudian yang ketiga ada Sutia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kajian preformulasi praktikum teknologi sediaan steril. Ya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sutia. Persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu kajian preformulasi, tinjauan farmakologi bahan obat atau zat aktif, farmakokinetika, onset efek sedatif maksimum 1-3 jam, durasi 4-7 jam, ikatan dengan protein 78%, metabolisme sebagian besar di hati dan sedikit di paru dan ginjal, bioavailabilitas oral 40-60%, waktu eliminasi 2-8 jam, usia 13,5 jam, waktu serum puncak 2-4 jam, ekskresi urin dalam bentuk tidak berubah. Difenhidramin yang diberikan secara oral akan mencapai kadar maksimal dalam darah setelah kira-kira 2 jam dan menetap pada kadar tersebut untuk 2 jam berikutnya. Kemudian dieliminasi dengan masa paruh kira-kira 4 jam. Indikasi digunakan untuk pengobatan simptomatik berbagai penyakit alergi dan mencegah atau mengobati mabuk perjalanan. Kontraindikasi penderita asma, neonatus, anak di bawah 2 tahun, dan ibu hamil. Bayi baru lahir karena dapat terjadi efek antimuskarinik karena organ-organ hati, liver yang belum terbentuk sempurna. Efek samping yang paling sering adalah sedasi, dan efek samping yang berhubungan dengan efek sentral ialah vertigo, tinnitus, lelah, penatin koordinasi, penglihatan kabur, diplopia, eufonia, gelisah, insomnia, dan tremor. Efek samping yang sering digunakan juga ialah nafsu makan berkurang, mual muntah, keluhan pada epigastrum, konstipasi, atau diare. Efek samping lain mungkin timbul ialah mulut kering, disuria, palpitasi, hipotensi, sakit kepala, rasa berat, dan lemah pada tangan. Cara pemakaian, difenhidramin HCl digunakan melalui injeksi intramuskular atau IM, disuntikan secara perlahan dengan jalur IV atau terus-menerus. Infus IV intermittent, injeksi subkutan atau perivaskuler harus dihindarkan karena dapat menyebabkan iritasi. Selanjutnya, tinjauan sifat fisikokimia bahan obat atau zat aktif, difenhidramin HCl, organoleptis, serbuk hablur putih, tidak berbau jika terkena cahaya, perlahan-lahan warnanya menjadi gelap. Larutan praktis netral terhadap kertas lakmus P. Struktur kimia dan berat molekul. Ini untuk struktur kimia difenhidramin HCl, rumus kimianya C17H22 NOHCl. Bobot molekulnya 291,82. Lanjut. Kelarutan, mudah larut dalam air, dalam etanol, dan dalam kloroform. Agak sukar larut dalam aseton, sangat sukar larut dalam benzen dan ether. Stabilitas, difenhidramin HCl harus terlindung dari cahaya di dalam ruang yang tempatnya terjaga. Handbook on Injectable Drug halaman 424. Titik leburnya itu antara 167 derajat Celcius sampai 172 derajat Celcius. Inkompatibilitas difenhidramin HCl inkompatibel dengan amphoterisin B, natrium sefmetazol, natrium cefalotin, hidrokortison, natrium suksinat, beberapa larutan barbiturat, dan larutan basa atau asam kuat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada
Sutia yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Setio Aditya. Dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Selanjutnya Na-metabolit. Pemberiannya haplut putih atau kuning muda, agak berbau khas, berbau belerang dioksida. Nama kimia natrium metabisulfit. Untuk struktur kimia bisa dilihat di tabel. Untuk rumus molekul Na2S2O5, bobot molekul 190,10 gram per mol. Untuk sifat psikokimia, pH-nya 3,5 sampai 5 derajat Celcius. Kelarutannya mudah larut dalam air dan gliserin, suka larut dalam etanol. Untuk titik didih 150 derajat Celcius. Untuk stabilitas, panas teroksidasi secara perlahan dalam udara panas dan lembab. Hidrolisis dan cahaya tidak ada. Wadah atau penyimpanan dalam wadah tutup rapat dan hindari dari panas yang berlebihan. Kemudian NaCl. Pemberiannya kristal tidak berbau, tidak berwarna atau serbuk kristal putih. Nama kimia natrium klorida. Struktur kimia bisa dilihat di tabel. Untuk rumus molekul NaCl, bobot molekul 58,44. Untuk sifat fisikokimia, pH-nya 6,7 sampai 7,3 atau larutan jernih. Untuk larutan, satu bagian larut dalam 3 bagian air dan 10 bagian gliserol. Titik didih 1,465 derajat Celcius. Untuk stabilitas, panasnya stabil terhadap suhu dan pemanasan dan meningkatkan kelarutan. Untuk hidrolisis tidak ada. Untuk cahaya tidak stabil terhadap cahaya. Wadah atau penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian aqua pro injeksi. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Nama kimia aqua pro injeksi. Struktur kimia bisa dilihat di tabel. Untuk rumus molekul H2O, buat molekul 18,02. Untuk sifat fisikokimia pH 6 sampai 8 derajat Celcius. Untuk larutan dan titik didih tidak ada. Stabilitasnya panas, air secara kimiawi stabil dalam semua keadaan fisik atau es, cair dan uap. Untuk hidrolisis dan cahaya tidak ada. Wadah atau penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Untuk kesimpulan yang pertama, bahan aktif tidak stabil terhadap udara sehingga perlu ditambahkan dengan Na-metabolit sebagai antioksidan. Yang kedua, zat aktif yang digunakan tidak isotonis terhadap tubuh manusia sehingga diperlukan penambahan NaCl sebagai pengisi tonis. Pada sediaan kali ini menggunakan pelarut aqua pro injeksi karena semua bahan larutan dalam menggunakan pelarut aqua pro injeksi karena semua bahan larut dalam air. Kemudian pendekatan formula. Yang pertama, formula yang diusulkan. Yang pertama, dipenhidraminase, jumlahnya 0,5%, fungsinya bahan aktif. Yang kedua, Na-metabolit, jumlahnya 0,01%, fungsinya antioksidan atau alasan penambahan untuk mempertahankan stabilitas obat yang mudah teroksidasi. Selain itu, zat aktif di penhidramin tidak stabil terhadap udara sehingga ditambahkan antioksidan. Untuk yang ketiga, NaCl, jumlahnya 182,5%, fungsinya pengisotonis atau alasan penambahan karena zat aktif yang digunakan tidak isotonis terhadap tubuh manusia sehingga diperlukan penambahan NaCl sebagai zat pengisotonis. Yang keempat, aqua pro injeksi jumlahnya 25 mili, fungsinya sebagai pelarut. Alasannya penambahan aqua pro injeksi untuk melarutkan bahan aktif dan bahan tambahan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Pak Setio Aditya. Kemudian materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Ya, kemudian perhitungan tonisitas. Yang pertama, perhitungan volume sediaan. Sediaan dibuat 3 vial dengan perhitungan sebagai berikut. V sama dengan V aksen ditambah A kali N,
sama dengan 9 ditambah 0,5 dikali 3 sama dengan 28,5. Untuk V itu volume sediaan yang dibuat, kemudian V aksen itu volume yang diminta, N itu jumlah vial yang diminta, kemudian A itu kelebihan volume menurut FI 4. Yang kedua, perhitungan difenhidramin HCl. Difenhidramin HCl sama dengan 0,5% atau 0,5 gram dibagi 10 mili untuk 40 mili. 0,5 gram per 10 mili kali 40 sama dengan 0,2 gram sama dengan 200 miligram. Dalam satu vial, 0,5 gram dibagi 10 mili dikali 9 mili sama dengan 0,045 gram. Jadi dibuat 45 mg. Untuk perhitungan natrium beta metabisulfit 0,01% atau 0,01 gram per 100 mili untuk 40 mili. 0,01 gram per 100 mili dikali 40 mili sama dengan 0,04 gram. Jadi dibuat 4 mg. Kemudian perhitungan isotonis NaCl. NaCl 0,9% atau 0,9 gram per 100 mili, 0,9 gram per 100 mili dikali 40 mili sama dengan 0,36 gram. Kemudian perhitungan ekivalensi NaCl dengan dipenhidramin HCl. Ekivalensi dipenhidramin HCl 0,5% dengan NaCl 0,34. Jadi kebutuhan NaCl dalam formula sama dengan 0,36 gram dikurangi 0,34 dikali 0,2 gram. 0,36 gram dikurangi 0,069 gram. 0,292 gram sama dengan 292 mg. Jadi dibuat 295 mg. Kemudian yang selanjutnya persiapan proses produksi. Untuk alat yang pertama beker gelas 100 ml, jumlahnya ada 4. Cara sterilisasi dengan oven di suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian kaca arloji ada 4 di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian Erlenmeyer 100 ml ada 2 di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ada batang pengaduk 2 di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian pinset ada 4 di oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ada corong gelas dan kertas saring, itu masing-masing 2. Disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ada gelas ukur 10 ml, jumlahnya 2, itu disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian gelas ukur 50 ml, ada 2, disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian tara dan wadah, ada 1 set, di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian anak timbangan 1 set, di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian sendok logam 2, di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian vial coklat 10 ml ada 3, disterilisasi dengan autoclave pada suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian aluminium foil dan tali ada 3, di autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Pipet tetes ada 8, autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Filter holder dan membran filter ada 1, di autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian tutup vial ada 3, disterilisasi dan pencucian karet dengan autoclave suhu 110 derajat Celcius selama 20 menit.
Kemudian speed injeksi ada 1, di autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian yang terakhir ada kasa steril, jumlahnya 20, disterilisasi dengan autoclave pada suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk wadahnya itu menggunakan vial, jumlahnya 3, disterilisasi dengan autoclave pada suhu 115 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk bahannya yang pertama dibenhidramin HCl, jumlahnya 150 mg per 40 ml, disterilisasi dengan radiasi. Yang kedua ada NaCl, jumlahnya 205 mg per 40 ml, disterilisasi dengan oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Yang ketiga ada natrium metabisulfit, jumlahnya 3 mg, disterilisasi dengan radiasi. Kemudian yang keempat ada aqua pro injeksi, ada 30 ml, disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ini untuk label kemasannya. Kemudian ini untuk brosur sediaan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.